Selamat pagi, shalom, salam sadar. Hari ini 13 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di sorga yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini, izinkan hamba berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata hambamu ini, agar setiap kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan Yesus. Urapi hambamu secara khusus, urapi kami semua, pendengar, penonton YouTube channel Muhammad Kece dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia juga tidak lupa. Kepada para pendukung channel Muhammad Kece, saya mengucapkan selamat pagi, salam sadar, semoga bangsa Indonesia cepat pada nyadar. Namun sebelumnya, izinkan hambamu berdoa dalam bahasa Arab, karena saya masih menghormati yang masih mencintai bahasa Arab. Demikian doanya. Abanalladzi bisamai liyataqaddasismuka litati mamlakatuka litakun masyiatuka alal ardi kama hiya bisamai. Arjukna al-yawma ma yakfina min hubri waghfir lana dunubana kama nusamihu nahnu al-mudnibina ilaina wala tadkhilna fi mihnati bal angkidna minas sarairi la'anna lakal mulka wal quwata wal jalala ala abada. Amin. Amin, saudara. Mari kita aminkan. Apa itu artinya? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini rezeki kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, wabil khusus bangsa Indonesia yang mencintai tanah air Indonesia, saya ingin sampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama. Oleh karena itu, bangsa Indonesia
wajib menjunjung tinggi Pancasila dan kemerdekaan berpendapat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya masih menggunakan Assalamualaikum? Saya menghormati Islam yang mayoritas di Indonesia, yang banyak, jadi sudah melekat bahasa Assalamualaikum itu pada diri masing-masing. Karena apa? Dididik sejak kecil, sejak bisa ngomong, bayi lahir bisa ngomong, sudah diajarin Assalamualaikum. Jadi kalau tidak mengucapkan Assalamualaikum, kayaknya berbicara ini kurang sempurna. Perasaannya kurang sempurna. Apalagi mengucapkan selamat pagi. Kafir tuh. Ada yang mengucapkan selamat pagi. Apalagi good morning. Kafir tuh. Apa itu good morning? Bahasa asing gitu. Nggak mikir bahasa Arab, bahasa asing. Good morning. Ohayo gozaimasu. Aduh, bahasa kafir itu. Jangan pakai bahasa kafir. Tapi bahasa yang benar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mencintai tanah air Indonesia. Tema kali ini saya ingin sampaikan bahwa Islam semakin jelas agama politik. Apa saudara? Islam semakin jelas agama politik. Ketika agama berpolitik, maka umat akan terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Karena ternyata Islam itu hanya sebuah politik. Maka orang yang masuk Islam, orang yang terjerat dengan politik, aturan-aturan politik. Politik apa? Politik kekuasaan. Kalau Islam bukan politik, pasti tidak banyak firqah-firqah Islam. Tidak banyak aliran Islam. Tidak banyak aliran Islam. Makanya Islam banyak banget. Ada Sunnah wal Jamaah, ada Islamiyah, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, ada NU, ada lagi apa namanya yang disebut Islam Nusantara, ada lagi Islam Syiah. Itu semua organisasi politik. Agama Islam ini agama politik. Itulah sebabnya, ayo kita sadar. Kalau mau berpolitik, lebih baik politik PDIP. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu politik yang bagus. Jangan lupa ya, Ibu Puan. Ini iklan nih dari Muhammad Kece. Aduh. Politik yang benar itu PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem. Pada bayar Muhammad Kece ini semuanya saya sebutin. Nah, itu untuk di dunia. Kalau politik itu menang,
bisa mencapai target jadi pemimpin penguasa terbesar, yaitu presiden. Sampai mencapai presiden atau gubernur atau bupati atau wali kota. Itu tujuan politik. Sampai kepala desa, pemilihan secara politik. Sekarang politik agama Islam, apa tujuannya? Semuanya Sunnah wal Jamaah ke Muhammad bin Abdullah. Ahmadiyah ke Muhammad bin Abdullah. Sunni juga ke Muhammad bin Abdullah. Tapi kenapa satu Muhammad tapi jalannya beda-beda? Ini membingungkan. Ternyata agama ini politik. Itulah sebabnya kalau Indonesia dikuasai oleh politik Islam, maka negara akan kacau, negara akan berantakan. Banyak tuh contoh negara yang kacau gara-gara dipimpin oleh Islam. Libya, Suriah, Afghanistan, Pakistan, ribut mulu. Yaman, ribut mulu. Coba Indonesia, yuk kita kembali kepada Pancasila, jati diri bangsa Indonesia. Indonesia memiliki falsafah negara. Indonesia memiliki undang-undang. Merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jangan merujuk kepada Arab. Jangan merujuk kepada Quran. Karena sebentar lagi Quran akan direvisi. Itu ada berita dari mana? Dari media Memri. Saya baca ya, Memri menerangkan bahwa Raja Arab akan merevisi Al-Quran. Firman Tuhan semakin jelas. Agama Islam ini politik. Semakin kelihatan. Hadis-hadisnya juga. Aduh. Maaf saudara. Sekarang waktunya bersuara. Para provokator Tengku Jul sudah dipanggil. Yaya Waloni baru-baru ini dipanggil. Makanya jangan mengkhianati Indonesia. Jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Yesus kalau bertindak bisa membuat dia mati selama-lamanya. Sedangkan sudah mati tubuh lepas dari badan, tidak ada lagi pertobatan di sana. Tidak ada lagi baptisan di sana. Kecuali di sana ada baptisan di kawah candra di muka. Baptisan belerang. Di sana ada baptisan neraka jahanam. Kalau sudah masuk sana, udah nggak bisa menyat lagi. Itu menurut teori keterangan kitab suci, baik Alkitab maupun Al-Quran. Berkata, sekali neraka, kekal di neraka. Mana dasarnya? Surat 43 Al-Zukhruf ayat 74 berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi azabin nari jahannam khalidun. Sesungguhnya orang yang berdosa akan disiksa di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Tidak ada orang masuk neraka asal mengaku Islam sebentar, dikubur di neraka itu sebentar. Emangnya neraka ini musim cuci? Bukan. Kalau mau mensucikan dosa di dunia, kalau pernah mencuri, lalu minta maaf kepada yang punya rumah yang dicuri.
Kalau pernah mencintai istrinya, harus minta maaf kepada suaminya. Misalkan kamu mencintai tetangga sebelah, tetangganya mau pacaran, udah, itu istri orang, minta maaf sama suaminya. Oh, takut disiapin golok, resiko. Lebih baik mati dibunuh pakai golok, hilang dosa, daripada saudara mati masuk neraka, direndam di neraka nanti selamanya. Sekali neraka, kekal di neraka. Innal mujrimina fi adzabin nari jahannam khalidun. Sesungguhnya orang yang berdosa disiksa di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Jadi harus sadar saudara, ya, yang mengkhianati negara, yang mengkhianati bangsa, provokator sudah pada pulang. Pulangnya kemana? Ke neraka. Kenapa saya katakan ke neraka? Karena teori Alkitab, teori Quran, orang berdosa akan ke neraka. Oleh karena itu, yuk kita sucikan dosa selagi kita hidup. Jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana kita mensucikan dosa? Datang kepada Yesus, minta ampun, minta dibaptis, karena Yesus adalah sang penguasa itu. Karena Yesus adalah anak Allah yang diberi kuasa, diberi wewenang untuk mengampuni dosa. Siapa yang merasa berdosa, datang kepada Yesus. Sekarang waktunya mengenal siapa itu Yesus. Jangan sampai belum mengenal Yesus, saudara sudah dipanggil seperti yang baru-baru ini. Mengatakan COVID tidak ada, itu hanya politik pemerintah. Giliran diserang COVID sudah tidak ada ampun. Dan COVID-19 tidak memandang siapa itu jabatannya, kiai, ustadz, atau anggota parlemen, atau bupati, nggak peduli. Kalau corona mau memanggil siapa saja, dipanggil. Oleh karena itu yang masih bisa mendengarkan Muhammad Kece, yuk kita segera terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggalkan ajaran jin. Karena Muhammad dikerumuni jin. Sebagaimana dikatakan Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Saya tampilkan suratnya dan ayatnya ini. Agar dunia mendengar dan melihat. Nah, ini dia. Wa annahu lama qama Abdullah yad'u kadu yakanuna alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu mengerumuninya. Jadi kalau saya mengatakan Muhammad dikerumuni jin, Muhammad dekat dengan jin, bukan Muhammad kece merendahkan Muhammad, tapi Al-Quran sendiri yang mengatakannya, bahwa Muhammad dikerumuni jin, dekat dengan para jin. Itulah sebabnya, yuk kita tinggalkan ajaran jin. Ya, memang hadis pun mendukung bahwa Nabi hadis Sahih Bukhari nomor 4346. Banyak manusia yang menyembah jin. Ya.
Muhammad ini dekat dengan jin. Beda dengan Isa Al-Masih, dekat dengan Allah. Ini Muhammad ya, saya cerita tentang Muhammad kedekatannya. Muhammad tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Tapi Muhammad dekat dengan para jin. Juga didukung oleh hadis. Ya, saya coba. Hadis Sahih Bukhari. Nah ini dia, hadis Sahih Bukhari. Nomornya 4346. Nah, ini dia. Saya tampilkan hadis ini agar semua orang tahu bahwa banyak penyembah jin. Nah, ini dia hadisnya. Ini hadisnya. Sahih Bukhari nomor 4346. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syubah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah radhiyallahu anhu mengenai firman Allah. Orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Kisah Al-Isra ayat 57. Abdullah berkata, sebagian kelompok dari bangsa jin sembah manusia, lalu bangsa jin tersebut masuk Islam. Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut. Sahih Muslim 5356. Kemudian dijelaskan lagi jin masuk Islam. Sahih Muslim hadis nomor 5356 di sini berkata, telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Al-Masih, dari Ibrahim, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah tentang firman-Nya Azza wa Jalla. Mereka itulah orang-orang yang selalu berdoa dan mencari kepada Rabb mereka wasilah. Manakah di antara mereka yang lebih dekat? Ia berkata, segolongan jin masuk Islam dan mereka disembah. Mereka yang menyembah tetap mereka dalam peribadahan mereka, sementara segolongan dari jin telah masuk Islam. Jadi ada banyak orang yang menyembah jin. Ingin kaya, mendatangkan jin, mengundang jin. Itu dari dukun biasanya. Dukun ini bergaulnya dengan jin. Ada jin kober, ada jin jarian, ada jin juga, jin hutan, ada jin sawah, ada jin jin batu hitam. Nah, banyak orang yang minta kekayaan kepada jin. Nah, ini hadisnya. Muhammad Kece itu bicara berdasarkan hadis. Kalau Muhammad Kece dianggap menista, ini hadis yang menista. Muhammad Kece cuma bacain doang. Ya, jangan merasa ternista. Karena memang pengajarannya seperti ini. Kalau tidak seperti ini, ya tidak akan menista. Ya, saudara-saudaraku, sadarlah, wahai saudaraku. Sekarang waktunya mengenal siapa itu Yesus. Yesus adalah Tuhan yang wujud menjadi manusia. Yesus adalah apa? Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu yang menjelma menjadi manusia. Dia beri nama Yesus Kristus. Jangan sampai mengikuti orang yang mempunyai sakit kegilaan. Siapa dia? Menurut hadis Musnad Ahmad nomor 2702. Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil
Dan Hasan bin Musa dan seterusnya berkata, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Sedangkan Hasan tidak merasa ragu-ragu, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, ayahku berkata, semuanya berkata, katanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Khadijah, sesungguhnya aku melihat sinar dan mendengar suara, dan aku khawatir bahwa aku menderita kegilaan, didatangi jin. Khadijah berkata, Allah tidak akan melakukan itu padamu, wahai putra Abdullah. Kemudian Khadijah menemui Warakah bin Naufal dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka Warakah berkata, jika kejadian itu benar, maka sesungguhnya itu adalah namus seperti namusnya Musa. Bila itu diutus diangkat sebagai rasul dan aku masih hidup, niscaya aku akan memuliakan, menolong, dan mempercayainya. Itu kata Warokoh bin Naufal. Jadi yang percaya Muhammad Rasul itu yang pertama Warokoh bin Naufal, kemudian Khadijah istrinya. Jadi apakah pengajaran ini yang akan dibanggakan di Islam, di Indonesia? Yuk kita sadar bangsa Indonesia ini negara yang merdeka, negara yang majemuk, berbeda-beda suku, bangsa, dan bahasa, tetapi tetap satu tujuan. Ya. Satu tujuan. Jangan sampai kita mudah diprovokasi dengan namanya agama. Ternyata agama Islam ini semakin jelas, yaitu agama politik, saudara. Agama Islam ini politik. Bagaimana mungkin umat Islam akan masuk surga dengan mengikuti ajaran politik? Agama Islam itu apa tadi? Politik. Yuk kita sama-sama katakan, agama Islam politik. Agama Islam politik. Yang menjadi pengikutnya tertipu. Menyembah Allahnya batu hitam. Hajar Aswad. Nabinya dikerumuni jin. Wa annahu lama qama Abdullah yaduhu kadu yakanuna alaihi libada. Kalau dilakukan begini agak enak, tapi ketika ngerti, dia kaget. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mereka melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Ternyata Muhammad ini dikerumuni jin ya. Baru tahu saya. Ayat inilah yang menyatakan bahwa Muhammad SAW itu dikerumuni para jin. Saudara masih mau mengikuti jin? Silakan. Cintailah Muhammad. Hadis Sahih Bukhari nomor 731 di sini katakan, setan kembali menemui kaumnya, lalu kaumnya berkata, apa yang terjadi dengan kalian? Setan-setan tersebut menjawab, telah ada penghalang antara kami dan pemberita-berita langit dengan dikirimnya kabut. Kaumnya berkata, tidak ada penghalang antara kalian dan berita-berita langit, kecuali telah ada sesuatu yang terjadi. Pergilah kalian ke seluruh penjuru timur bumi dan baratnya. Setan itu pergi dari Arab ke seluruh timur, setiap negara ini masuk. Lalu perhatikanlah apa penghalang yang ada antara kalian dan berita-berita langit. Maka berangkatlah setan-setan yang ada di Tamhah untuk mendatangi Nabi Rasulullah SAW dan para sahabat beliau yang sedang berada di pasar Ukaj. Saat itu beliau dan para sahabat sedang melaksanakan salat fajar. Ini di pasar salat fajar, lagi dagang kayaknya Muhammad nih. Ketika setan-setan itu mendengar Al-Quran,
mereka menyimaknya dengan baik hingga mereka pun berkata, demi Allah, inilah yang menjadi penghalang antara kalian dan berita-berita langit. Dan perkataan ini pula yang disampaikan ketika mereka kembali kepada kaum mereka. Lantas mereka berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Katakanlah, hei Muhammad, telah mendengarkan kami sekumpulan jin, yakni apa yang diwahyukan kepada beliau Muhammad, perkataan jin. Ternyata yang diwahyukan kepada Muhammad itu adalah perkataan jin. Kemana jin itu akan kembali? Karena jin itu bersama setan, maka ditulis di surat 19 Maryam ayat 68, "Fawarabbika lanahsurannahum wa sayatina thumma nudiranahum haulan jahannama jisiya." Maka demi Tuhanmu, pasti akan kami kumpulkan mereka dan setan. Kemudian pasti kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Yang mendatangi neraka itu akan berlutut, berjalan kaki, jongkok, dan lain sebagainya. Makanya surat ayat 71-nya berkata, wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman makdiyan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Oh, ngeri saudara. Umat Islam itu sudah ditentukan akan mendatangi neraka. Kalau tidak segera beralih kepada Yesus, saudara akan mendatangi neraka dengan berlutut, dengan berjalan kaki. Kenapa mendatangi neraka? Karena Quran surat 7 Al-A'raf ayat yang 179 berkata, "Walaqad dara'anna li jahannam katsiran minal jinni wal insi." Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyakkan dari kalangan jin dan manusia. Makanya auratnya 212 ini pembuat kerusakan, demo berjilid-jilid, maunya demo, musim COVID demo. Karena apa? Jin itu ingin menyegerakan umat manusia ini pada mati. Ketakutan keburu tobat, terima Yesus. Makanya Tengku Jul segera dipanggil. Yaya Waloni segera dipanggil. Ya itu memang takdirnya seperti itu. Kalau saya kena COVID, saya munafik. Ngomong sih enak, berarti kamu munafik ya, makanya meninggal. Selamat mendapatkan bidadari di sana. Bidadari 72 lagi kerubutin tuh. Kelihatan banget. Makanya maunya berantem mulu. Itu jin. Orang berdoa gereja dibubarkan. Itu jin. Gereja dibom. Itu jin. Makanya untuk menyadarkan bangsa Indonesia, satu-satunya jalan mau melepaskan pengajaran-pengajaran jin. Saya yakin kalau Indonesia murtad semua, yang tadinya membenci orang lain jadi mengasihi, contohnya saya. Saya dulu paling benci kalau ada orang yang tidak puasa. Makanya tidak aneh yang di Banten itu ada restoran warteg yang buka bulan puasa diubrak-abrik sama Satpol PP sama PPI. Karena saya juga dulu benci kalau nggak melaksanakan puasa. Ternyata setelah nyadar sekarang puasa tidak makan itu hanya ada di kitab kuning. Ya. Seperti ini. Saya bentangkan dulu ya. Nah, ada di kitab kuning ini.
Nah, ini dia. Nah, jadi puasa ini ada di kitab kuning. Nah, ini dia. Nah, wasauma Ramadan. Ternyata puasa mengosongkan perut itu perintah kitab kuning. Ya. Kalau Al-Qur'an memerintahkan supaya bertakwa, bukan mengosongkan perut puasa itu. Sebagaimana dikatakan Quran surat 180 Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi orang berpuasa itu supaya bertakwa. Tujuannya. Bukan puasa supaya mengosongkan perut. Kalau kitab fikih ini mengajarkan puasa itu mengosongkan perut. Tapi Quran mengajarkan puasa itu supaya bertakwa. Puasa itu menghentikan perkataan mulut yang mengkafir-kafirkan orang lain, itu puasa. Mulut menghina orang lain itu puasa, dipuasakan. Ya, mata jangan jelalatan melihat tetangga istrinya cantik. Saya juga dulu pernah tergoda kayak gitu sebelum percaya Yesus. Setelah percaya Yesus direm sama Tuhan Yesus. Pernah namanya manusia mengalami, saya juga tergoda sama istri tetangga, sama istri orang. Tapi kalau sudah percaya Yesus dihentikan itu. Nggak bisa jadi. Atau mungkin senjatanya dilumpuhkan. Nggak bisa berdiri. Itulah Tuhan Yesus memelihara kita. Kalau yang sudah percaya Yesus, dihentikan perbuatan jahatnya. Makanya setelah dibaptis itu, nggak ada untuk mengikuti kedagingan. Harus berhenti. Ya. Memang keinginan ada manusiawi kedagingan. Tapi ada rem yang menahannya. Begitu. Makanya kalau Indonesia sudah murtad semua, sudah percaya Yesus semua, aman ini negara. Aman, diberkati. Tapi kalau Indonesia ini dikuasai Islam, wah, ribut melulu, demo berjilid-jilid. Siapapun pemerintah pemimpinnya nanti yang jadi presiden akan diperlakukan sama seperti itu. Demo, dicarikan kesalahannya. Muhammad KC aja ini dimonitor terus, dicarikan kesalahannya. Bahkan ada yang ngetik-ngetik perkataannya. Silakan aja. Muhammad KC berbicara berdasarkan dalil. Menguat. Saya mengatakan puasa kitab ini dengan kitab Quran berbeda. Kitab kuning dengan kitab Quran cara berpuasanya beda. Kalau kitab kuning berpuasa itu mengosongkan perut, karena itu para imam yang bikin, para imam Syafi'i, grupnya. Kalau Quran puasa itu supaya bertakwa. Demikian juga sholat. Kalau menurut kitab kuning, sholat itu jungkelak-jengkelit, tunggang-tungging. Tapi sholat menurut Quran adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana dikatakan Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Nah itu. Jadi antara pengikut fikih dengan tauhid beda ya. Beda aluran, beda alir. Kalau ilmu fikih itu akan membawa manusia ke neraka, kalau ilmu tauhid membawanya ke surga. Ya. Ilmu tauhid itu yang mengikut Yesus, itu tauhid. Tuhannya satu, tidak banyak. Kalau ahli fikih itu banyak Tuhannya. Ada para wali, ada Ka'bah, batu hitam, ada nabi dituhankan. Itulah ilmu fikih. Ilmu pengertian Arab, fikih Arab. Fikih itu bahasa Arab, bahasa kitanya pengertian. Begitu ya, kitab kuning itu karena warnanya kuning, kitabnya gundul. Kenapa gundul? Supaya ustadz ada pekerjaan.
ilmu yang dari Arab bisa dijual di Indonesia, bisa laku ke santri-santri. Itu teorinya, teori bisnis. Jadi santri yang masuk disuruh ngutak-ngutik huruf, panjang pendek, Jabar JRPS. Jadi ada kerjaan. Makanya kiai itu tidak mau melepaskan pesantrennya, walaupun akan menuju ke neraka, karena lumayan dapat untung di dunia. Minimal kalau banyak santri, sawahnya kalau nyangkul nggak perlu ngupain orang, santrinya cukup, cuma ngasih makan doang. Karena paman saya begitu dulu kelakuannya. Jadi kalau santrinya banyak, sawah luas pun habis dicangkul itu sama santri-santri. Nanti yang nandur santri perempuan. Ya, yang panen bareng-bareng laki perempuan. Banyak santri semakin besar pesantrennya. Contoh tuh Tasik, Manonjaya, Cipasung. Daerah santri. Tapi keluaran pesantren tidak bisa apa-apa, cuma bisa berpolitik, bisanya demo doang. Mana ada keluaran pesantren bisa bikin mobil. Ada emang? Ya syukur kalau ada. Cuma baru dengar kalau ada. Nggak ada lah permainan politik melulu. Karena agama Islam ini agama politik. Mengajarkannya politik bagaimana cara menguasai orang lain. Ya, semoga dunia ini mendengar dan paham. Yuk kita mengenal Yesus. Jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu. Sampai di sini, ya, karena hanya Isa Al-Masih yang akan membawa manusia ke surga. Bukan Muhammad. Isa Al-Masih orang yang dekat dengan Allah dan kembalinya kepada Allah. Sebagaimana dikatakan Quran surat 3 Al-Imran ayat 45 dan ayat 55. Mempunyai kepastian. Ikut Isa Al-Masih punya kepastian, ikut Muhammad wallahu alam bisawab. Yang pasti Muhammad itu kayaknya ke neraka ini tujuannya. Ya, karena pengikut jin, temannya jin. Saudara mau berhenti dari pengikut jin dan jun, berhentilah. Terima kasih. Kiranya ini menguatkan saudara untuk menerangkan kepada saudara bahwa Islam itu adalah benar-benar politik Arab Saudi. Sadar, wahai saudaraku. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, kurang berkenan. Saya tidak bermaksud menjelekan atau menghina, karena hanya membacakan ayat-ayat firman Tuhan, ayat-ayat Al-Quran, dan ayat hadis. Baik teman-teman, bagi yang mau bergabung, silakan bergabung. Oke, ini sudah ada Pak